Debus merupakan kesenian yang berasal dari Provinsi Banten yang mengandalkan kekebalan tubuh dari benda tajam dan panas api. Debus sendiri memiliki berbagai macam definisi, tetapi secara umum debus merupakan kesenian yang melibatkan penggunaan senjata tajam dan cukup berbahaya. Itu sebabnya banyak yang menganggap bahwa kesenian debus adalah seni pertunjukan yang merupakan kombinasi dari seni tari, seni suara, dan seni olah batin yang bernuansa magis. Sejak kemunculannya, debus merupakan sebuah media dakwah untuk mengislamkan masyarakat Banten yang masih menganut ajaran agama Hindu Buddha. Debus menjadi sarana efektif dalam memperkenalkan Islam di daerah Banten dan di daerah Nusantara lainnya. Pada masa penjajahan Hindia Belanda, banyak tokoh agama Banten menganjurkan kepada murid-murid mereka untuk melakukan zikir dan doa-doa tertentu dengan tujuan untuk mendapatkan kesaktian. Tapi seiring berkembangnya zaman, debus tidak lagi menjadi media dakwah Islam, melainkan menjadi sarana bisnis hiburan dan sarana mencapai kemakmuran dan mengumpulkan uang. Jika kita menilik sejarah kesenian debus sendiri, fungsi kesenian debus terbagi menjadi 3, yaitu sebagai bentuk dakwah, yang kedua sebagai bentuk pertahanan dari penjajahan, dan sekarang ini dijadikan hiburan atau objek pariwisata. Ini seperti apa yang sudah dikatakan Alwili sebelumnya. Namun, meskipun fungsinya berubah, nilai keagamaan sebagai tonggak utama kesenian ini masih tetap terpelihara. Banyak artikel yang melihat debus sebagai hasil dari islamisasi budaya, dan dalam hal ini adalah keseniannya. Artinya, seni yang sudah ada diberi isi atau setidaknya sentuhan keislaman. Mengutip dari Enoch 2018, debus mengintegrasikan sekaligus mengatraksikan budaya, kekuatan magis, dan kenuragaan atau kekebalan tubuh yang dibungkus dengan bacaan yang berasal dari Al-Quran yang menubuhkan wujud keagamaannya tersebut. Oleh karena itu, bagi masyarakat Banten, tradisi debus dan ajaran Islam itu merupakan kedua hal yang memang berjalan beriringan setiap harinya dan bahkan menjadi sistem budaya di Banten. Mengutip dari Said 2017. Nah, menariknya apa? Menariknya bentuk kesenian debus ini tuh menjadi cerminan bagi masyarakat Banten sendiri untuk terus mengucap syukur dan senantiasa berdoa. Jadi mereka tuh percaya banget sama kekuatan doa bahwa Tuhan akan selalu memberikan pertolongan, perlindungan, dan berkah kepada mereka serta keselamatan di dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Kita bisa lihat bagaimana zikir-zikir dinaikkan sebelum atraksi debus dimulai, atau sebelum zikir-zikir dinaikkan juga para pemain itu akan melakukan quote-unquote disiplin rohani yang kuat selama kurang lebih dari 2 minggu. Nah, ini tuh berhubungan dengan tujuan debus itu sendiri, yaitu agar para pengikut bisa sampai kepada tingkatan manusia yang bertakwa. Mengutip dari Fahdia 2019. Di mana seorang murid akan dianggap menjadi manusia yang bertakwa jika ia mampu mengamalkan zikir-zikir tersebut secara istiqomah. Nah, ketakwaan akan membawa dan membuat para murid memperoleh keajaiban-keajaiban yang mungkin secara logika nggak bisa diterima, tapi ya emang ada bentuknya, emang itu bisa dibuktikan secara nyata gitu kan. Nah, dalam hal ini adalah kekebalan tubuh di luar manusia normal, sehingga ketika para pemain debus ini melakukan atraksi-atraksi yang berbahaya, mereka tidak terluka sama sekali. Selanjutnya, kita akan masuk dalam analisa kebudayaan debus dari Banten. Seperti yang sudah dijelaskan, kebudayaan debus sudah ada sejak masa pemerintahan Sultan Ageng Tirtayasa di abad ke-17. Umumnya, pemeran dari pameran debus ini seperti ingin melukai diri dengan benda-benda berbahaya seperti pisau, golok, jarum, atau benda panas seperti api, dan sebagainya. Untuk menganalisa lebih dalam, kita perlu ketahui formula atau serangkaian aksi yang dilakukan oleh pemeran debus. Pada umumnya, pemeran debus akan melakukan zikir. Pada bagian ini, pemeran akan berdoa kepada Tuhannya, memohon diberikan kekuatan untuk menampilkan aksi-aksi yang berbahaya kepada para penonton. Kedua, tarian. Di sini pemeran akan meragakan tarian yang indah dan dianggap mistis setelah berdoa. Yang ketiga, aksi debus itu sendiri. Ini adalah titik puncak pameran. Pemeran biasanya akan menusuk tubuhnya dengan benda tajam dan memperlihatkan tubuh mereka kebal dari hal tersebut. Fungsi dari kebudayaan debus pada esensinya adalah menebarkan ajaran Islam. Berdasarkan kajian historis, fungsi ini berubah menjadi kegiatan untuk memberikan semangat para penduduk Banten dan juga prajurit Sultan terhadap penjajahan Belanda.
Namun, jika kedua fungsi kebudayaan debus dianalisa lebih dalam lagi, ada satu hal yang bisa didapatkan dari kebudayaan ini, yaitu perkabaran suatu identitas Tuhan yang disembah dari pemeran debus tersebut. Ya, baik debus sebagai alat penyebar ajaran maupun alat penambah semangat, keduanya memberikan hal utama, yaitu jika seseorang percaya kepada Tuhan yang disembah, maka orang tersebut dapat memiliki kekuatan kebal. Hal ini dibuktikan dengan syarat utama untuk menampilkan aksi debus, yaitu zikir. Dengan kata lain, kebudayaan debus menyajikan keajaiban atau suatu hal yang tampak mustahil bagi manusia, sehingga Tuhan yang mereka sembah semakin dikenal, dan juga dikenal berkuasa untuk memberikan kekuatan yang luar biasa. Nah, setelah mendengar penjelasan tentang tradisi debus, kita balik lagi ke dalam kebudayaan. Karena seperti yang kita tahu, tradisi debus adalah salah satu kebudayaan di Indonesia. Kebudayaan itu sendiri merupakan hasil dari cipta, rasa, dan karsa manusia. Semua kemampuan mewujudkan hal itu adalah hak istimewa yang diberikan oleh Allah kepada manusia sebagai gambar dan rupanya. Maka dari itu, sejak penciptaan, manusia sebagai gambar dan rupa Allah sudah diberi amanat kebudayaan oleh Tuhan. Sayangnya, sejak manusia jatuh dan tercemar oleh dosa, menjadi melakukan ataupun mempunyai budaya yang dapat menyimpang dari rancangan Tuhan. Nah, tradisi debus di Banten selain menjadi penyebaran Islam, dikenal sebagai suatu bentuk kesenian yang menonjolkan kekuatan dan ketahanan fisik, serta menjadi perlawanan ataupun pemberontakan melawan bangsa asing dahulu, yang seperti sudah dijelaskan tadi. Nah, ini ditunjukkan dengan gerakan bela diri pencaksilat dipadukan dengan kehebatan ilmu kebatinan. Hal ini sangat bertentangan dengan iman Kristen dan rencana Tuhan dari penciptaan tentang kebudayaan. Di awal penciptaan, Tuhan memerintahkan manusia untuk berpengharapan sesuai kehendak dan di koridornya untuk memuliakan Allah, termasuk halnya untuk kebudayaan. Akan tetapi, tradisi debus ini secara jelas menunjukkan kehebatan manusia yang diperoleh dari ilmu gaib, yakni menjadi penyembahan berhala jatuhnya. Nah, sementara tujuan kebudayaan yang di dalamnya dengan tujuan Kristen, yakni membawa manusia kepada kebahagiaan dan keselamatan. Hanya saja adat kebudayaan ini bertujuan membawa kebahagiaan dan keselamatan bagi manusia selama di dunia, bukan untuk kekekalan seperti yang ditawarkan oleh Yesus Kristus. Nah, Tuhan sudah berinisiatif untuk menyelamatkan manusia dari pencemaran dosa dengan mati di kayu salib. Keselamatan itu sendiri diperoleh hanya melalui Yesus Kristus, bukan kekuatan gaib, kekuatan manusia, maupun kekuatan batin. Bisa kita lihat di Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Dan tradisi debus sesuai prinsipnya untuk berpusat kepada manusia sudah menjadi bukti kejatuhan itu memang benar adanya. Umat Kristen di hal ini harus lebih bijak dalam berbudaya sebagai garam dan terang dunia, bukan dengan mengeksklusifitaskan diri. Di dalam proses pengudusan dan penyempurnaan sebagai semakin serupa dengan Kristus, umat Kristen harus tetap memilah yang mana yang berkenan kepada Allah dan yang tidak, dengan tidak mengeksklusifitaskan diri sebagai agen perubahan kebudayaan, yakni menjadi garam dan terang dunia. Jadi kesimpulan dari kelompok kami yaitu kita menyadari kalau Tuhan telah memberikan kemampuan kepada manusia untuk berpikir, berperasaan, dan bertindak. Manusia ini diciptakan Allah unik dan berbeda dengan makhluk hidup lainnya, karena manusia merepresentasikan gambar dan rupa Allah. Nah, dari konsep ini semestinya manusia sadar bahwa dirinya adalah ciptaan dan segala kemuliaan hanya untuk Tuhan. Tuhan juga memberikan manusia daya untuk berkreasi. Salah satu wujudnya adalah kebudayaan. Nah, di pembahasan kita kali ini, kita membahas soal tradisi debus yang berasal dari Banten. Ada 3 hal dari tradisi debus yang tidak sesuai dengan iman Kristen. Yang pertama,
orang-orang yang menjalani tradisi ini bisa jadi berdoa kepada pribadi yang mereka sembah hanya untuk mendapatkan kekuatannya, bukan karena mereka ingin betul-betul menyembah. Hal ini bisa membuat orang tersebut tergiur akan kekuatannya saja dan mendorong mereka kepada kesombongan dan merasa hebat. Padahal kita semua adalah ciptaan Allah yang terbatas. Yang kedua, orang-orang bisa jadi berpikir bahwa mereka harus bisa melakukan debus sebagai bukti kalau mereka punya iman yang tinggi. Debus jadi ajang untuk menyombongkan seberapa dalam iman yang kita miliki. Berbeda halnya dengan iman Kristen, di mana seseorang bisa percaya kepada Tuhan hanya karena kasih karunia. Dan justru di sini kita menyadari orang Kristen itu berdosa dan tidak layak, tapi kita dilayakkan oleh Kristus buat jadi saksinya, bukan untuk menyombongkan diri karena sudah bisa beriman. Yang ketiga, tradisi ini bisa jadi mendorong orang untuk berdoa atau berharap yang ujung-ujungnya untuk kepentingan diri mereka sendiri, contohnya minta kekuatan, kekebalan, dan semacamnya. Hal ini tentu bisa membuat orang jadi berdoa kepada Tuhan, memohon-mohon, dan Tuhan seperti jin yang mengabulkan permintaan manusia. Padahal seperti yang kita tahu di iman Kristen, kita berdoa untuk mengungkapkan rasa syukur kita, tapi bukan untuk menyuruh Tuhan melakukan sesuai dengan kehendak kita.